We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Wow, Bisa dengar? bisa. Jelas sekali, Chef. Oke. Ya. Wow, I'm meeting Hollywood star. Selamat pagi. Selamat malam, Chef. Ya. Oke, sebentar saya. Oke. Oke, sip banget. Kok Ya. kok berdiri, Chef? Ada bangku kok, ada. Oh, ada. Saya. ada kursi. Oke. Lebih enak. Oh, lebih enak. Ya. Ini saya Apa paling kabar? baik. Apa kabar di sana, Chef? Ya. Baik ini. Terpendam sama salju. Berapa derajat ini? Ini di sini sekitar 17 Celcius. Oh, ya. 17 Fahrenheit. Oh, oke. Ya. Sekitar 8 ya. Celcius. Iya. Wow. Saya deg-degan ini seperti ketemu artis Hollywood. biasa aja. Chef, sebelum saya mulai pertanyaannya, bagaimana bisa dari Solo sampai ke New York, Chef? Dulu saya ditempatkan di restoran Indonesia di Ramayana. Sewaktu Ramayana masih milik Pertamina dan joint venture dengan pemerintah Indonesia. Ya. Ramayana di New York. Ya, di 52 Street di dekat Rockefeller Center. Oh, wow. Ya. Masih buka, Chef? Sudah lama tutup. Sewaktu saya datang tahun 78 dan bekerja hanya sekitar 3 tahun ya. Wow. 3 tahun. 40 years in States. 43 years. Yeah. Wow. Saya pikir barusan aja. udah 43 tahun ya. Saya asli lahir di Pontianak, di hutan Pontianak. Borneo. Ya di Borneo. Tapi orang tua asli dari Solo. Oh, oke. Kebetulan orang tua dikirim untuk memegang sebagai ketua ini perkebunan karet. Ya, perkebunan karet di Borneo. Oke. Nah, orang tua juga orang keraton, Mangkunegaran. Jadi bapak saya, eyang saya itu kakaknya Mangkunegoro ke-8, Gusti Putri. Oh, ya. Oke. Ya. Wow. Jadi, Dan tapi go ahead. Ya, go ahead, sir. Jadi saya dulu sering
kalau ada sesuatu pesta di Mangkunegaran, saya selalu diajak oleh Bapak untuk membantu, ya. Jadi masak, terus saya coba-coba untuk bikin hiasan, terus seneng ya, seneng. dari situ terus jadi apa namanya, terus kadang sering dibawa ke pasar untuk belanja. Ya, waktu itu profesi sebagai tukang masak kan masih jarang di Indonesia, laki-laki kan. Betul. Jarang, artinya dapat dikatakan is not they don't get any respect. No future. They say Yeah, no future. No future. Ya. Tapi karena saya dikaruniai itulah kesenangan saya memasak, jadi ya saya perdalam. Ya. Chef, setelah dari Ramayana terus kemana, Chef? Setelah dari Ramayana saya dan waktu itu visa A2 saya sudah habis ya. Terus saya berkeputusan untuk tinggal di sini di Amerika untuk mengembangkan karir ya. Is the land of hope and dream. Bisa dikatakan the land of hope and dream. Jadi saya berusaha membuktikan bahwa kalau ini bisa kalau memang ada impian dan ini bisa dicapai. Ya. Terus saya bekerja di salah satu restoran di Prince Street downtown. Kebetulan ada restoran Amerika, tapi mempunyai sebagian menu itu Indonesia, simple Indonesian menu. Jadi untuk apa ya, di samping untuk karena waktu itu saya belum ada izin working permit ya. Jadi ada specialty Indonesian food-nya. Yeah. Wow. And akhirnya sampai ke really chef eksekutif. Sampai chefnya presiden and stars. How could it be? Dan waktu setelah saya di Prince Street sekitar 10 tahun kalau nggak salah ya, 10-11 tahun. Di samping itu saya juga ambil kursus sekolah di French Culinary Institute. Waktu itu baru buka sekolahnya, Julia Child mentornya ya. Terus ketemu chef-chef di situ juga, dan setelah saya selesai di situ, saya langsung diminta bekerja di Rainbow Room di Rockefeller Center. Wow. Ya. Wow. Salah satu chef yang saya kenal di situ membawa saya, dan ketika saya tunjukkan artinya resume ya, pengalaman saya disobek-sobek, dimasukin di tong sampah. Why? Ya, terus dia panggil salah satu tukang daging, tukang butcher atau asisten chef. Ini coba dikasih pisau, dikasih apron. Coba dia bisa buktikan kalau dia memang betul-betul bisa memasak. You take whatever you have in the kitchen. Make me some first course, salad, main course, and dessert. I give you time 1 hour.
itu ada saya resume di bundel bagus ya, terus dilihat tuh sobek-sobek masukin di sampah. nggak pernah lupa itu. Terus Ya, akhirnya ya. diterima di sana. Iya, terus diterima, ya terus diterima di sana. Saya sampai 10 tahun ya, hampir ya 15 tahun kalau nggak salah, 15 tahun. Wow. Dan selama di pertengahan itu eksekutif chef yang di Rainbow Room itu mempunyai teman di St. Regis Hotel. Oke. Terus St. Regis Hotel waktu itu mau buka pembukaan, dia minta kamu bisa nggak bantu teman saya di St. Regis Hotel. Jadi nanti aku ini aku bagi waktunya lah ya. Oke. I don't mind. So jadi saya kerja double job selama 15 tahun. Wow. Ya, selama 15 tahun double job, jadi untung juga tempat tersebut sangat berprestasi ya, terkenal sekali tempatnya. Jadi saya di 2 tempat itu saya belajar banyak dengan chef-chef yang top notch ya, klasik chef ya, dan nggak ini artinya nggak malu mau belajar ini nosi ya. Wow. Ya. Wow. Terus ya. dan kebetulan tempat tersebut banyak hosting artis-artis terkenal dan juga semua pembesar ya. Jadi ada kesempatan untuk bertemu mereka. Dan juga waktu di Hilton, waktu saya dari sebelum 9/11 saya memutuskan untuk bekerja di Staten Island di dekat rumah. Ada suatu hotel yang baru dibuka, mereka membutuhkan chef. Asisten chef waktu itu, jadi saya gabung di situ, dan waktu itu belum ada dapur yang tersedia, jadi saya dites masak pakai portable stove gitu ya, portable stove. Jadi portable stove sebetulnya sudah modern sekali kalau di negara kita. Biasanya pakai angklo, pakai Oke. Jadi ya apa aja bisa digunakan ya. Oke, saya mulai ya, Chef Sony. Yes. Oke. Selamat malam, Chef Sony Suparsono. Dari Akademi Pariwisata dan Perhotelan Trisakti, French Culinary Institute of New York City, Associate of Occupational Studies Degree in Culinary Art. Wow. Amazing meeting you. Chef, bagaimana ayah Chef Sony mempengaruhi kesuksesan Anda, Chef? Silakan, Chef. Ayah saya selalu memberikan petuah-petuah bahwa kalau kamu memang senang sesuatu dan diberkati sesuatu yang kamu bisa dalami, kamu bisa menyukai, itu bisa mendapatkan membawa kamu untuk kesuksesan ya. Walaupun itu hanya tukang cuci piring atau tukang masak yang kecil ya. Sebetulnya kalau memang diperdalam sesuatu itu disukai, dicintai, pekerjaan itu bisa membawa karir kamu ke atas ya. Karena di samping itu ada tahap-tahap yang tertentu untuk membawa kamu itu akan ke tempat yang lebih sukses lah ya. Tapi salah satu kuncinya itu harus menyukai ya, harus menyukai dan selalu
memperkembangkan apa yang Anda miliki, ilmu yang Anda miliki. Ya, walaupun itu hanya simple, tapi kalau memang betul-betul diolah atau ditekuni akan membawa kesuksesan di masa depan. Wow, wow. Bagaimana kisahnya bisa menjadi chef untuk para eksekutif di USA, Chef? Dan Ya, ya, setiap tahun di tempat saya bekerja di Hilton Garden Inn di Staten Island itu ada program yang namanya Women Achievement. Jadi di sekitar kota tersebut mereka memilih salah satu beberapa wanita yang memang berprestasi tinggi. Dan setiap tahun mereka itu diundang untuk diberikan penghargaan. Dan setiap tahun kita memanggil speaker, special speaker, Barbara Walter, Presiden Clinton, atau Dr. Oz, Rachel Ray, bintang-bintang film atau pembesar-pembesar yang bisa memberikan motivasi atau memberikan suatu apa ya namanya motivator ya speaker dan saya diminta untuk memasak sesuatu yang berkaitan dengan apa yang temanya saat itu. Misalnya tamunya pembicaranya Dr. Oz, ya. Saya harus bisa membuat menu dari salad, pembukaan, main course, dessert itu makanan yang sehat-sehat lah artinya. Ya. Ya, begitu. Oke. Chef mengatakan smile is the curve that set everything straight. Apakah smile kunci utama dalam berpergian dan bertemu orang-orang asing, Chef? Oh iya, itu salah satu kunci yang paling penting. Di samping untuk diri kita sendiri ya, tersenyum itu kalau orang tersenyum itu otomatis pikiran kita ya, otomatis pikiran kita dan hati kita itu lego ya, namanya kalau orang Jawa namanya senang, gembira ya, gembira. Kalau memang hanya tersenyum ya, hanya tersenyum itu ya. Dan kalau kita bangun pagi hari, kita itu ada dua choice ya, ada dua pilihan. Either you're gonna be in a bad mood or in a good mood. Dan dua-duanya itu kita nggak usah bayar. Tersenyum atau merasa sedih itu dua-duanya free. Jadi saya selalu tersenyum ya, tersenyum. Jadi di samping pikiran itu lebih terang ya, dan biasanya semua itu akan berjalan lebih lancar kalau kita tersenyum. Biarpun kita memasak, biarpun kita akan melakukan sesuatu, kalau kita tersenyum itu hasilnya akan lain loh ya. dan rasanya itu lebih enak ya. Jadi kalau udah grundel ya, kalau udah grundel atau udah marah melakukan sesuatu tapi marah itu hasilnya nggak akan Chef masih bisa bahasa Jawa, Chef? Masih. Oh, masih. Dan saya masih sekarang semasa pandemi ya, pandemi. Ya. Saya itu dikenalkan oleh adik saya ya dengan lagu-lagunya Didi Kempot. Oh.
jadi bangun itu terus nyetel itu ya, dengerin, jadi senyum ya, walaupun tapi nadanya ya, 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 ya. nadanya itu gembira ya. Terus Sedih kok tapi tiba-tiba, gembira ya. iya, jadi nggak penting dengarkan ininya ya, dengarkan pepatah-pepatahnya, tapi beat ya, musiknya itu gembira ya. Iya, iya, iya. Terus kok tiba-tiba meninggal. Terus saya diperkenalkan wayang kulit. Oke. Ya, Kiseno Nugroho. Oh, oke. Iya, iya. Jadi selama pandemi itu kalau itu mendengarkan cerita-cerita Bagong itu lucu-lucu itu, jadi kadang-kadang saya pakai ini earphone ya, ketawa-ketawa sendiri, ya istri saya bilang, you losing it. Tersenyum sendiri. Istri Indonesia juga, Chef. Istri dari Filipina. Yes. Oke, oke. Ya. Ya. Jadi terus dengan kata-kata perkataan-perkataan wayang dan petua-petua, saya kembali bisa sedikit-sedikit kromo inggil ya bisa. Wow, Bisa, wow, ya, wow. pasti. Ya. Tapi sementara RM saya kunci di locker. saya simpen di locker dulu. Ya, title right and mask-nya saya simpen dulu ya. Jadi saat ini mau cari titel MR. Okay, Jeff. You said journey of million miles. The harder you work, the harder it is to surrender. Apakah ini the rule number one, Jeff? Ya, dalam hidup ini ya, kalau kita selalu bekerja keras ya, work hard ya, dan selalu strive untuk mencapai tingkat maksimal ya, kerja keras, sacrifice kerja keras, tidak akan gampang putus asa namanya ya, tidak putus asa, dan selalu menyukai apa yang Anda selalu kerjakan, kerja keras itu nanti hasilnya kita juga puas ya, dan untuk kehilangan sesuatu yang setelah kita kerjakan dengan kerja keras itu sangat artinya kita selalu mempertahankan apa yang kita dapati dengan kepuasan itu ya, bekerja keras selalu ya. Yeah, Jeff, I think you are on the top of your career. Masa-masa sulit apa yang pernah dialamin? Kan tadi rasanya lancar-lancar terus tuh. Tapi ya 42 years in USA kan mesti ada the hardest moment of you. Yeah, the hardest moment is missing a family, ya, missing family. But this is seperti inilah jalan hidup yang saya sudah artinya sudah saya tempuh ya, dan nanti apa namanya the sacrifice dan kehilangan masa remaja atau bersenang-senang itu sesuatu yang sangat sebetulnya sangat kehilangan sesuatu yang, tapi kita gain something that you can bisa untuk sanggup untuk hari tua. Ya. Wow. Yeah. You also said whatever you
whatever get you to your success never good enough to there. Apakah ini rule number 2 supaya kesuksesan kita bertahan, Jeff? Sebetulnya ini, apa ya, petuah dari Eyang ya. Sebelum saya berangkat itu Eyang selalu kalau malam itu kita sebelum tidur masih anak-anak ya, kita itu dipanggil oleh Eyang sebelum tidur terus diceritain, apa ya, semua, eee, seperti disangoni untuk, hidup ini ya. Jadi kalau kita itu sudah menjadi sukses, ya, apapun yang menjadikan kita itu sukses atau belajar atau sekolah atau ilmu yang kita dapatkan sehingga kita mencapai kesuksesan di level yang sukses, tapi semuanya itu tidak akan tetap bisa dipertahankan di situ tanpa kita itu harus belajar lagi ya untuk mengetahui apa sebetulnya yang ada di belakang bukit itu ya. Jadi setelah kita mencapai gunung itu puncak gunung, kita akan selalu akan mencari apa yang ada di belakang gunung itu ya. Jadi untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan selalu belajar, inovasi, apalagi sekarang generasi muda ya, generasi muda sekarang itu banyak atau milenial itu banyak berkembang ya. Jadi kita harus bisa menyamakan apa yang mereka pikirkan di masa depan dan jangan sampai kita itu berjalan di depan mereka dan jangan sampai kita itu berjalan di belakang mereka, tapi kita harus berjalan sama-sama ya. Kalau kita berjalan bersama-sama itu berarti kita bisa berdiskusi, bisa memberikan sesuatu yang bisa kita kompromi bersama untuk maju ke depan. Ya, begitulah. Ya, ya. Oh, wow. Ya, ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? This is a rare moment ini. Ini ada Pak Paul Medan bertanya, Jeff, masa untuk orang penting di Amerika pasti anytime selalu diperiksa sama Secret Service ya? Ya, ketika saya dapat kunjungan oleh Presiden Clinton ya, itu anjing semua itu masuk ke dapur dan semua di taste ya sebelum kita sajikan dan sajikan untuk keluar ke dining room, semua harus dites satu persatu. Memang sangat penting sekali bagi kita prestasi kita dan untuk keselamatan apalagi kalau mereka diundang ke dalam hotel kita ya dan sekarang di zaman sekarang ini juga bukan hanya orang-orang yang penting tapi karena modernisasi dan banyak bahan-bahan kimia yang kita pakai di field, artinya di tanaman-tanaman ya, itu memberikan side effect kepada manusia. Dan saya selama 35 tahun, hampir 40 tahun itu belum pernah mengalami atau mendapatkan situasi yang seperti sekarang ini. Jadi kita misalnya ada pesta untuk lulusan anak-anak sekolah SMP, SMA. Itu sekarang itu listnya itu kira-kira hampir yang alergi. Oh, ya. oke. Alergi. Jadi setiap anak hampir misalnya 100 anak itu 50% anak-anak ini terkena alergi.
Oke, Ada yang oke. kacang, ada yang ini, dan ini menjadikan suatu masalah untuk chef sekarang ini ya. Oh, Jadi wow, wow. kita harus cross contamination dan kita harus hati-hati sekali untuk karena ini adalah life and death. Ya, ya, ya. Oke, Chef, one more question. Ya. Award yang di belakang itu award apa aja, Chef? Ini waktu saya bertanding masak ya, bertanding untuk membuat hiasan artis dan juga award yang diberikan dari fundraiser. Jadi kadang-kadang saya membuat fundraiser untuk woman achievement seperti woman achievement dan March of Dime. Ya, March of Dime itu untuk anak-anak yang lahir cacat atau early ya. Jadi saya menyatukan restoran-restoran di sekitar sini di community untuk menghasilkan sumbangan-sumbangan begitu ya. Dan Oke. sebagian juga untuk piagam-piagam dari perlombaan masak. Ya, ya. Wow. Ya, ya. I'm proud of you, Chef. We are proud Thank you, of you. thank you. Thank you. It was very nice. It was very very nice to know you and yeah, yeah. Jadi sekarang warga Amerika kan, Chef? Ya, 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 Oke, warga Amerika, ya, warga Amerika. Dan Oke. mungkin suatu hari nanti di hari tua mungkin mau kembali ke Indonesia untuk untuk Retired. apa ya namanya? Untuk share knowledge kepada anak-anak muda yang akan meneruskan di culinary ya, ya. Karena di samping saya suka masak, saya juga senang membagikan kepandaian. Ya. Ya. Okay. Thank you, Chef. Thank you, Chef Sony, You're welcome. You're welcome. for your It was time, for your sharing. Yeah. Wow, amazing. Yeah, yeah. I'm honored to meet you, and thank you for all this interview. Okay, thank you so much. You're welcome. You're welcome. See you in New York. Yeah, yeah. I will. Or in waiting for Solo. you. In Solo. Okay, Yeah. thank you, Chef. Thank you. Matur Yeah. nuwun sangat. Yeah. Monggo. J.